Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa hidup terasa penuh, sibuk, dan melelahkan, tetapi anehnya hasil yang didapat tetap terasa sedikit? Banyak orang bangun pagi dengan daftar tugas panjang, membuka banyak rencana dalam satu waktu, mencoba mengejar banyak peluang sekaligus, lalu tidur malam dengan kepala penuh beban dan hati yang tetap merasa tertinggal. Dunia modern membuat kita percaya bahwa semakin banyak yang dilakukan, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Padahal kenyataannya sering berkebalikan. Semakin banyak arah yang dicoba sekaligus, semakin lemah tenaga yang akhirnya dimiliki untuk benar-benar maju. Banyak orang kehilangan fokus bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu banyak memegang sesuatu dalam waktu yang sama. Akibatnya, energi habis bukan untuk berkembang, tetapi untuk berpindah-pindah perhatian setiap hari. Disinilah kekuatan fokus tunggal mulai terasa penting. Bukan tentang hidup sempit atau menolak banyak kesempatan, tetapi tentang memahami bahwa manusia memiliki energi, waktu, perhatian, dan pikiran yang terbatas. Ketika semuanya dipakai untuk terlalu banyak hal sekaligus, tidak ada satupun yang benar-benar tumbuh besar. Sebaliknya, ketika perhatian diarahkan pada sedikit hal yang benar-benar penting, hasilnya justru bisa jauh lebih besar daripada mencoba melakukan semuanya sekaligus. Banyak orang mengira fokus berarti membatasi hidup, padahal fokus justru membuka ruang yang lebih luas. Bayangkan cahaya matahari yang menyebar kemana-mana. Cahaya itu terang, tetapi tidak cukup kuat untuk membakar apapun. Namun ketika cahaya yang sama dikumpulkan melalui kaca pembesar dan diarahkan ke satu titik, panasnya bisa menghasilkan api. Hidup manusia juga seperti itu. Energi yang tersebar hanya menciptakan kesibukan, sedangkan energi yang terkumpul menciptakan perubahan besar. Masalahnya, kebanyakan orang terbiasa hidup dalam gangguan. Bangun tidur, langsung membuka ponsel, melihat notifikasi, membandingkan hidup dengan orang lain, berpindah dari satu video ke video lain, dari satu ide ke ide lain, dari satu rencana ke rencana berikutnya. Pikiran akhirnya tidak pernah benar-benar diam. Fokus menjadi sesuatu yang mahal di zaman sekarang. Banyak orang ingin hidup lebih baik, tetapi tidak pernah cukup lama bertahan dalam satu proses. Seringkali kita terlalu cepat berpindah sebelum sesuatu sempat berkembang. Baru belajar sedikit, sudah ingin mencoba hal lain. Baru menjalani usaha beberapa bulan, sudah merasa tidak cocok. Baru memulai kebiasaan baru beberapa hari, sudah kehilangan semangat. Padahal banyak hasil besar lahir bukan karena seseorang memiliki bakat luar biasa, melainkan karena ia mampu bertahan cukup lama pada satu arah. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Akar harus masuk jauh ke dalam tanah sebelum batangnya kuat berdiri. Orang yang fokus memahami bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat cepat di awal. Ada masa ketika hasil belum terlihat, tetapi proses sebenarnya sedang membangun fondasi yang sangat penting. Kita hidup di masa ketika semua hal terlihat cepat. Orang lain tampak berhasil dalam waktu singkat. Media sosial penuh dengan cerita sukses instan. Akibatnya, banyak orang menjadi tidak sabar. Mereka ingin hasil besar tanpa proses panjang. Mereka ingin perubahan hidup tanpa pengorbanan fokus. Padahal hampir semua pencapaian besar membutuhkan pengulangan yang membosankan. Seorang penulis harus menulis berkali-kali. Seorang atlet harus berlatih gerakan yang sama ribuan kali. Seorang pengusaha harus menghadapi masalah yang mirip berulang-ulang. Fokus bukan sesuatu yang selalu terasa menyenangkan. Kadang fokus justru terasa monoton. Tetapi justru dari pengulangan itulah kemampuan menjadi tajam. Masalah terbesar manusia modern bukan kurang kesempatan, tetapi terlalu banyak pilihan. Ketika pilihan terlalu banyak, pikiran menjadi sulit tenang. Seseorang ingin menjadi kreator konten, ingin membuka bisnis, ingin belajar investasi, ingin punya tubuh sehat, ingin membangun relasi luas, ingin mempelajari banyak keterampilan sekaligus. Semua terlihat menarik, namun karena semuanya dikerjakan bersamaan, tidak ada yang benar-benar maksimal. Akhirnya, hidup dipenuhi setengah-setengah. Setengah belajar, setengah mencoba, setengah bertahan, lalu setengah menyerah. Fokus tunggal mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sulit diterima banyak orang, yaitu tidak semua hal harus dikejar sekarang. Ada waktunya manusia memilih satu prioritas utama,
dan memberikan energi terbaiknya ke sana. Ini bukan berarti melupakan mimpi lain selamanya. Fokus hanya berarti memahami urutan. Ketika satu hal berhasil dibangun dengan baik, hal lain akan lebih mudah mengikuti. Orang yang keuangannya stabil akan lebih mudah mengejar hal lain. Orang yang kesehatannya baik akan lebih kuat menjalani banyak tantangan. Orang yang pikirannya tenang akan lebih mudah belajar keterampilan baru. Fokus tunggal membantu manusia membangun fondasi sebelum memperluas kehidupan. Seringkali kita merasa hidup tidak berkembang karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Banyak waktu habis untuk membalas hal-hal yang tidak mendesak, memikirkan pendapat orang lain, atau mengejar validasi yang tidak pernah selesai. Padahal, fokus membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada gangguan, tidak pada ajakan yang tidak sejalan, tidak pada keinginan sesaat yang membuat arah hidup berantakan. Orang yang fokus tidak selalu lebih pintar dari orang lain. Mereka hanya lebih disiplin menjaga perhatian. Perhatian adalah aset paling berharga manusia. Kemana perhatian pergi, disitulah hidup berkembang. Jika perhatian terus diberikan pada rasa takut, hidup akan dipenuhi kecemasan. Jika perhatian diberikan pada kemajuan kecil setiap hari, hidup perlahan berubah. Masalahnya, banyak orang menyerahkan perhatian mereka kepada hal-hal yang tidak penting tanpa sadar. Berjam-jam habis untuk melihat kehidupan orang lain, tetapi hanya beberapa menit dipakai untuk membangun hidup sendiri. Energi mental terkuras untuk memikirkan penilaian orang, sementara tujuan pribadi terus tertunda. Fokus tunggal juga bukan berarti bekerja tanpa istirahat atau hidup secara ekstrim. Banyak orang salah memahami fokus sebagai kesibukan tanpa henti. Padahal fokus justru membuat hidup lebih sederhana. Ketika seseorang tahu apa yang paling penting, ia tidak perlu terlalu banyak kebingungan setiap hari. Keputusan menjadi lebih jelas, energi tidak habis untuk memilih terlalu banyak arah. Hidup terasa lebih ringan karena pikiran tidak terus-menerus terpecah. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar hebat dalam satu bidang. Mereka hampir selalu memiliki kemampuan untuk bertahan dalam satu arah lebih lama daripada kebanyakan orang. Mereka rela terlihat biasa di awal. Mereka rela tidak langsung dipuji. Mereka rela menjalani proses panjang tanpa kepastian cepat. Di saat banyak orang berhenti karena bosan, mereka tetap melanjutkan. Fokus membuat kemampuan berkembang secara mendalam, bukan hanya di permukaan. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak mau kehilangan gangguan kecil yang menyenangkan. Padahal setiap pilihan memiliki harga. Ketika seseorang memilih fokus, ada hiburan yang harus dikurangi. Ada kenyamanan yang harus dilepas. Ada kesenangan sesaat yang harus ditahan. Namun imbalannya juga besar. Pikiran menjadi lebih tenang, pekerjaan lebih berkembang, kemampuan lebih matang, dan hidup terasa lebih terarah. Kita juga perlu memahami bahwa fokus bukan tentang kesempurnaan. Tidak ada manusia yang selalu disiplin setiap saat. Akan ada hari malas, hari kehilangan semangat, hari merasa ragu dengan pilihan sendiri. Itu normal. Yang penting bukan menjadi sempurna, tetapi kembali ke arah yang benar setiap kali mulai menyimpang. Banyak orang gagal bukan karena salah jalan sekali, melainkan terus membiarkan diri keluar jalur terlalu lama. Kadang manusia terlalu takut kehilangan kesempatan, sehingga akhirnya kehilangan semuanya. Mereka takut jika hanya memilih satu jalan, maka jalan lain akan hilang. Padahal seringkali keberhasilan justru datang setelah seseorang berhenti mencoba memegang semuanya sekaligus. Dunia menghargai kedalaman. Orang yang benar-benar ahli dalam satu bidang biasanya memiliki nilai lebih tinggi daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, tetapi tidak mendalam dalam apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, fokus tunggal bisa dimulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung mengubah seluruh hidup. Misalnya, dengan menentukan satu tujuan utama yang benar-benar ingin dibangun dalam beberapa bulan ke depan. Lalu mulai bertanya setiap hari, apakah aktivitas hari ini mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan tersebut? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah banyak keputusan.
kita menjadi lebih sadar kemana waktu dipakai. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup mereka sebenarnya habis karena keputusan kecil yang terus berulang. 15 menit melihat media sosial berubah menjadi 2 jam. Menunda pekerjaan sebentar berubah menjadi kebiasaan. Mengatakan nanti saja terus-menerus membuat mimpi tidak pernah benar-benar dimulai. Fokus bukan hanya tentang melakukan hal besar, tetapi juga tentang menjaga kebiasaan kecil agar tetap sejalan dengan tujuan utama. Ada satu hal menarik tentang fokus. Ketika seseorang benar-benar fokus pada satu hal penting, kualitas hidup di area lain justru sering ikut membaik. Ketika pikiran tidak terlalu kacau, hubungan menjadi lebih baik. Ketika pekerjaan lebih terarah, keuangan lebih stabil. Ketika tujuan jelas, rasa percaya diri ikut tumbuh. Fokus menciptakan efek rantai yang sering tidak disadari di awal. Namun tentu saja menjaga fokus di zaman sekarang bukan hal mudah. Dunia dirancang untuk menarik perhatian manusia setiap detik. Notifikasi, iklan, hiburan singkat, berita tanpa akhir, semuanya berebut masuk ke kepala. Jika tidak hati-hati, hidup bisa habis hanya untuk bereaksi terhadap hal-hal dari luar. Fokus tunggal membutuhkan kesadaran untuk sesekali menjauh dari kebisingan. Tidak semua informasi harus diikuti. Tidak semua tren harus dicoba. Tidak semua pendapat harus didengarkan. Kadang manusia terlalu sibuk mencari cara cepat, hingga lupa bahwa konsistensi sederhana jauh lebih kuat. Orang yang membaca sedikit setiap hari selama bertahun-tahun akan memiliki pengetahuan besar. Orang yang berolahraga rutin walau sebentar akan memiliki tubuh lebih sehat daripada yang sesekali latihan ekstrim lalu berhenti lama. Orang yang terus memperbaiki kemampuan sedikit demi sedikit akan melampaui orang yang hanya bersemangat sesaat. Fokus tunggal juga membantu manusia mengenali apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Banyak hal yang terlihat mendesak ternyata tidak terlalu berarti dalam jangka panjang. Kita sering stres memikirkan hal kecil yang bahkan tidak akan diingat beberapa tahun lagi. Sementara hal-hal penting seperti kesehatan mental, hubungan baik, kemampuan diri, dan ketenangan hidup justru sering diabaikan karena tidak memberi hasil instan. Ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Sibuk hanya berarti banyak bergerak. Produktif berarti bergerak ke arah yang benar. Banyak orang terlihat sangat aktif setiap hari, tetapi sebenarnya hanya berputar di tempat yang sama. Mereka mengerjakan banyak hal tanpa prioritas jelas. Akhirnya tenaga habis, tetapi hidup terasa tidak berubah. Fokus membuat manusia berhenti sekedar bergerak dan mulai benar-benar maju. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya mengerjakan sesuatu dengan penuh fokus. Waktu terasa berjalan cepat, pikiran lebih hidup, hasil pekerjaan terasa lebih baik. Itu karena otak manusia sebenarnya bekerja lebih maksimal ketika tidak terus-menerus terganggu. Sayangnya, kebiasaan multitasking membuat kemampuan fokus semakin lemah. Banyak orang bangga bisa melakukan banyak hal sekaligus. Padahal penelitian berkali-kali menunjukkan bahwa otak manusia tidak benar-benar multitasking. Yang terjadi hanyalah perpindahan perhatian sangat cepat, dan setiap perpindahan itu menguras energi mental. Karena itulah, hidup sederhana seringkali lebih kuat daripada hidup yang terlalu penuh. Orang yang tahu apa yang harus diabaikan biasanya lebih maju daripada orang yang mencoba meraih semuanya. Fokus tunggal bukan berarti hidup miskin pengalaman. Justru dengan fokus, pengalaman yang dijalani menjadi lebih dalam dan bermakna. Ketika seseorang mulai menjalani hidup dengan fokus yang lebih jelas, ada perubahan kecil yang perlahan terasa dalam keseharian. Pikiran tidak terlalu mudah panik melihat keberhasilan orang lain. Hati tidak terlalu tergoda untuk terus mencoba semua hal baru yang muncul setiap minggu. Ada ketenangan karena arah hidup mulai lebih pasti. Banyak orang hidup dalam keadaan terus membandingkan diri karena mereka sendiri belum benar-benar tahu apa yang ingin dibangun. Akibatnya, setiap melihat orang lain sukses di bidang tertentu, mereka langsung merasa tertinggal dan ingin ikut ke arah yang sama. Hari ini tertarik bisnis, besok ingin menjadi kreator konten, lusa ingin belajar investasi, minggu depan ingin pindah fokus lagi.
Hidup akhirnya berjalan tanpa akar yang kuat. Padahal manusia tidak harus ikut semua perlombaan. Tidak semua jalan cocok untuk semua orang. Fokus tunggal membantu kita memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencoba banyak hal, tetapi siapa yang mampu membangun sesuatu dengan cukup dalam hingga benar-benar memiliki nilai. Banyak orang berhenti tepat sebelum hasil mulai terlihat, karena mereka terlalu cepat berpindah arah. Mereka melihat proses sebagai tanda kegagalan, padahal seringkali proses panjang adalah tanda bahwa sesuatu sedang dibangun dengan serius. Ada alasan mengapa banyak hal hebat membutuhkan waktu lama. Kemampuan yang kuat tidak dibangun dalam beberapa hari. Mental yang kokoh juga tidak muncul dari kenyamanan terus-menerus. Fokus melatih manusia untuk tahan terhadap rasa bosan, rasa ragu, dan keinginan cepat pindah. Ini penting karena sebagian besar orang gagal bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak cukup lama bertahan. Kita sering diajarkan untuk mengejar motivasi, padahal motivasi sangat mudah berubah. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini yakin, besok ragu. Jika hidup hanya bergantung pada semangat sesaat, maka arah hidup akan mudah goyah. Fokus yang kuat justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan saat perasaan sedang tidak mendukung. Orang yang berhasil biasanya tetap bergerak, walau tidak selalu merasa bersemangat. Dalam banyak hal, fokus sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap waktu. Waktu manusia terbatas. Setiap hari yang lewat tidak akan kembali. Ketika terlalu banyak energi dibuang untuk hal yang tidak penting, sebenarnya hidup sedang perlahan habis tanpa hasil yang berarti. Karena itulah, orang yang fokus biasanya lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, aktivitas, bahkan percakapan. Mereka sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian. Lingkungan memang memiliki pengaruh besar terhadap fokus seseorang. Jika setiap hari berada di sekitar orang yang hidup tanpa arah, mudah menyerah, atau terlalu sibuk mengejar validasi, maka pikiran perlahan ikut terbawa. Sebaliknya, ketika berada di sekitar orang yang punya tujuan jelas dan disiplin menjaga perhatian, kita lebih mudah ikut berkembang. Fokus bukan hanya soal kemauan pribadi, tetapi juga soal apa yang terus-menerus masuk ke kepala setiap hari. Banyak orang merasa sulit fokus karena hidup mereka terlalu penuh kebisingan. Bukan hanya suara, tetapi juga kebisingan mental. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak drama, terlalu banyak kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Akibatnya, otak lelah bahkan sebelum melakukan pekerjaan penting. Karena itu, menyederhanakan hidup seringkali menjadi langkah awal untuk memperkuat fokus. Menyederhanakan hidup bukan berarti hidup miskin atau membosankan. Maksudnya adalah mengurangi hal-hal yang tidak memberi nilai nyata, mengurangi hubungan yang hanya menguras energi, mengurangi konsumsi informasi berlebihan, mengurangi kebiasaan yang membuat pikiran sulit tenang. Ketika hidup tidak terlalu penuh oleh hal yang tidak penting, perhatian lebih mudah diarahkan pada sesuatu yang benar-benar berarti. Seringkali manusia tidak gagal karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu sering memecah tenaga. Bayangkan seseorang menggali banyak lubang kecil di tempat berbeda untuk mencari air. Setelah lelah menggali sedikit demi sedikit, ia tidak menemukan apa-apa karena setiap lubang terlalu dangkal. Bandingkan dengan orang yang menggali satu tempat dengan sabar hingga cukup dalam, kemungkinan menemukan air jauh lebih besar. Fokus bekerja dengan cara yang mirip. Orang yang fokus juga biasanya lebih kuat menghadapi tekanan. Ketika arah hidup jelas, gangguan dari luar tidak terlalu mudah menggoyahkan. Kritik tidak terlalu menghancurkan. Pujian juga tidak terlalu membuat lupa diri. Mereka tahu apa yang sedang dibangun, sehingga tidak perlu terus-menerus mencari pengakuan. Sebaliknya, orang yang tidak punya fokus jelas sering mudah berubah hanya karena komentar orang lain. Kita semua pasti pernah mengalami masa ketika semangat di awal terasa sangat besar, lalu perlahan menghilang saat proses mulai terasa berat. Ini wajar. Fokus bukan berarti tidak pernah lelah. Fokus berarti tetap kembali pada tujuan, walau sempat kehilangan tenaga. Kadang manusia terlalu keras pada dirinya sendiri ketika gagal menjaga konsistensi beberapa hari. Padahal yang lebih penting adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Ada banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi hidupnya tidak pernah benar-benar berkembang karena mereka terlalu sering memulai ulang. Mereka terus mencari metode baru, peluang baru, atau jalan pintas baru,
tanpa pernah memberi waktu cukup pada satu proses. Akhirnya mereka memiliki banyak awal, tetapi sedikit hasil nyata. Fokus tunggal mengajarkan bahwa kedalaman lebih penting daripada sekedar banyak pengalaman dangkal. Menariknya, semakin fokus seseorang, semakin sedikit drama dalam hidupnya. Ini karena energi tidak lagi dipakai untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan. Orang yang punya arah jelas biasanya tidak terlalu tertarik ikut campur urusan orang lain. Mereka lebih sibuk memperbaiki hidup sendiri. Mereka memahami bahwa perhatian adalah sesuatu yang mahal. Kadang manusia terlalu sibuk mencari cara menjadi luar biasa hingga lupa pentingnya menjadi stabil. Padahal kestabilan adalah fondasi dari banyak keberhasilan besar. Fokus membantu manusia membangun kestabilan itu. Bangun rutinitas sederhana, menjaga kebiasaan baik, mengulang proses penting, lalu membiarkan waktu bekerja perlahan. Banyak orang menginginkan perubahan besar dalam waktu cepat karena mereka meremehkan kekuatan perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Padahal hidup jarang berubah karena satu keputusan besar saja. Hidup lebih sering berubah karena kebiasaan harian yang terlihat biasa. Membaca sedikit setiap hari mungkin terlihat kecil, tetapi dalam beberapa tahun pengetahuan bisa sangat jauh berkembang. Menabung sedikit demi sedikit terlihat lambat, tetapi hasilnya bisa mengubah masa depan. Fokus membuat manusia mampu menghargai pertumbuhan kecil yang sering diabaikan orang lain. Di zaman sekarang, kemampuan untuk fokus sebenarnya menjadi keunggulan besar. Ketika banyak orang mudah terdistraksi, mereka yang mampu menjaga perhatian akan bergerak lebih jauh. Ketika banyak orang menyerah karena bosan, mereka yang tetap bertahan akan memiliki kemampuan lebih matang. Fokus bukan bakat bawaan, fokus adalah keterampilan yang dilatih. Latihan fokus bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya membiasakan menyelesaikan satu pekerjaan sebelum membuka pekerjaan lain, membatasi waktu bermain media sosial, memberi waktu khusus untuk belajar tanpa gangguan, menaruh ponsel jauh saat sedang bekerja. Kebiasaan kecil seperti itu terlihat sepele, tetapi dampaknya besar jika dilakukan terus-menerus. Salah satu hal yang sering merusak fokus adalah keinginan untuk selalu terlihat sibuk. Banyak orang merasa bersalah jika sedang tidak melakukan banyak hal sekaligus, padahal otak juga membutuhkan ruang tenang untuk berpikir jernih. Fokus bukan tentang mengisi setiap menit dengan aktivitas. Fokus adalah memastikan energi digunakan untuk hal yang paling penting. Kadang manusia terlalu mengejar produktivitas sampai lupa menikmati proses hidup. Fokus yang sehat bukan berarti hidup tanpa istirahat atau tanpa kebahagiaan. Justru ketika hidup lebih terarah, kita bisa menikmati waktu dengan lebih tenang. Istirahat terasa benar-benar menjadi istirahat, karena pikiran tidak terus kacau memikirkan terlalu banyak hal. Orang yang fokus biasanya juga lebih mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu apa yang benar-benar penting bagi hidupnya dan apa yang hanya sekedar keinginan sesaat. Ini penting, karena tidak semua hal layak diperjuangkan. Ada banyak tujuan yang sebenarnya hanya muncul karena pengaruh lingkungan atau rasa takut tertinggal. Fokus membantu manusia memilah mana keinginan asli dan mana sekedar tekanan sosial. Banyak orang merasa lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal yang tidak perlu. Pikiran yang terus berpindah-pindah membuat energi mental cepat habis. Fokus mengurangi kebocoran energi itu. Ketika tujuan jelas, keputusan menjadi lebih sederhana. Kita juga perlu memahami bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Dunia modern membuat banyak orang merasa terburu-buru. Semua ingin segera berhasil, segera kaya, segera dikenal, segera mencapai semuanya sebelum usia tertentu. Padahal setiap manusia punya waktu dan jalannya sendiri. Fokus tunggal membantu kita berhenti terlalu sering melihat ke samping dan mulai lebih serius berjalan di jalur sendiri. Ada ketenangan besar ketika seseorang tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada semua orang. Fokus membuat manusia lebih sibuk membangun daripada menjelaskan. Banyak orang menghabiskan energi untuk terlihat hebat, sementara sedikit sekali energi dipakai untuk benar-benar berkembang.
Orang yang fokus tidak terlalu haus pengakuan karena mereka tahu hasil nyata lebih penting daripada pencitraan. Semakin dewasa, semakin terasa bahwa hidup sebenarnya lebih banyak tentang memilih apa yang harus diabaikan. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua konflik harus ditanggapi, tidak semua pendapat harus dilawan. Fokus membuat manusia lebih selektif terhadap apa yang masuk ke hidupnya. Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan jumlah masalah, tetapi terlalu banyak arah yang dicoba sekaligus. Ketika perhatian terpecah, semua terasa melelahkan. Sebaliknya, ketika seseorang benar-benar tahu apa prioritas utamanya, hidup terasa lebih ringan walau tetap sibuk. Ada rasa jelas yang membuat langkah tidak terlalu kacau. Banyak orang takut fokus pada satu hal karena takut gagal. Mereka berpikir jika mencoba banyak hal sekaligus, peluang berhasil akan lebih besar. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada cukup energi untuk membuat satu hal berkembang dengan maksimal. Fokus memang mengandung resiko, karena kita benar-benar memberi perhatian penuh pada sesuatu. Namun tanpa fokus, kemungkinan mencapai hasil besar juga jauh lebih kecil. Ketika manusia berhenti mengejar semuanya sekaligus, ada ruang baru untuk bertumbuh lebih dalam. Hubungan menjadi lebih berkualitas karena perhatian tidak terus terbagi. Pekerjaan menjadi lebih baik karena energi tidak habis untuk gangguan. Pikiran menjadi lebih damai karena hidup tidak dipenuhi perlombaan tanpa akhir. Seringkali kebahagiaan bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memiliki arah yang lebih jelas. Fokus membantu manusia merasa cukup dengan proses yang sedang dijalani. Tidak lagi terus-menerus tergoda membandingkan hidup dengan semua orang. Tidak lagi merasa harus mengejar semua tren agar dianggap berhasil. Kalian semua mungkin pernah melihat bagaimana orang yang terlalu banyak rencana justru sering sulit bergerak. Mereka sibuk memikirkan semua kemungkinan sampai akhirnya tidak benar-benar memulai apapun. Sebaliknya, orang yang memilih satu langkah sederhana lalu melakukannya terus-menerus sering justru melampaui banyak orang lain. Fokus membuat tindakan lebih penting daripada sekedar niat. Dalam hidup, tidak semua kemajuan terlihat besar di awal. Kadang perubahan hanya terasa sedikit dari hari ke hari. Namun jika arah yang dipilih benar dan dilakukan cukup lama, hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Seperti tetesan air yang terus jatuh di batu. Satu tetesan terlihat tidak berarti, tetapi ribuan tetesan mampu mengubah bentuk batu itu. Fokus bekerja dengan cara yang sama, sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus. Pada akhirnya, kekuatan fokus tunggal bukan hanya tentang mencapai tujuan besar. Ini juga tentang membangun hidup yang lebih tenang, lebih jelas, dan lebih bermakna. Ketika manusia berhenti mencoba menjadi segalanya sekaligus, hidup justru mulai terasa lebih utuh. Kita tidak lagi habis oleh kebisingan luar. Kita mulai memahami bahwa melakukan sedikit hal dengan penuh perhatian seringkali jauh lebih kuat daripada melakukan banyak hal tanpa arah. Banyak orang baru menyadari pentingnya fokus setelah terlalu lama hidup dalam kekacauan. Mereka mencoba mengejar semuanya sekaligus, sampai akhirnya kehilangan tenaga, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Ketika hasil tidak kunjung terlihat, mereka mulai merasa dirinya tidak cukup mampu. Padahal masalah utamanya bukan kemampuan, melainkan arah yang terlalu terpecah. Tidak ada manusia yang bisa memberikan kualitas terbaiknya jika perhatian terus dibagi ke terlalu banyak tempat. Hidup modern membuat manusia mudah merasa tertinggal. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain. Ada yang berhasil membangun bisnis, ada yang terkenal, ada yang terlihat kaya, ada yang tampak hidupnya sangat sempurna. Jika tidak hati-hati, pikiran menjadi sibuk mengejar semuanya sekaligus karena takut dianggap gagal. Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Fokus membantu manusia berhenti hidup berdasarkan tekanan luar
dan mulai membangun sesuatu yang benar-benar penting bagi dirinya sendiri. Kadang yang paling sulit bukan memulai fokus, tetapi mempertahankannya saat hasil belum terlihat. Banyak orang semangat di awal, lalu perlahan kehilangan keyakinan ketika proses terasa lambat. Mereka mulai bertanya, apakah jalan yang dipilih salah? Mereka mulai tergoda mencoba hal lain yang terlihat lebih cepat menghasilkan. Disinilah kesabaran menjadi bagian penting dari fokus. Tidak semua hasil muncul dengan cepat. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu panjang untuk berkembang. Bambu adalah contoh menarik tentang proses pertumbuhan. Pada awalnya, bambu terlihat seperti tidak berkembang. Bertahun-tahun, pertumbuhannya di permukaan tanah tampak sangat lambat. Namun sebenarnya akar di bawah tanah sedang membangun kekuatan. Ketika fondasinya cukup kuat, bambu bisa tumbuh sangat cepat dalam waktu singkat. Hidup manusia kadang juga seperti itu. Ada masa ketika hasil belum terlihat jelas, tetapi proses sebenarnya sedang membangun dasar yang penting. Masalahnya, banyak orang terlalu cepat menyerah karena mereka hanya percaya pada hasil yang langsung terlihat. Mereka lupa bahwa banyak perubahan besar dimulai dari perkembangan kecil yang hampir tidak terasa. Fokus membantu manusia tetap bergerak bahkan ketika belum ada tepuk tangan, belum ada pengakuan, dan belum ada hasil besar.